Baik, perkenalkan nama saya Haryulina Himayasari dengan NIM akhir 75 dari kelompok A7. Di sini saya akan menyampaikan laporan anatomi blok 2.3 saya. Jadi untuk soal yang pertama yaitu jelaskan area Brodmann dan fungsinya secara lengkap. Nah, area Brodmann itu kan untuk memetakan otak kita agar bisa terjadi relasi, kita tuh bisa lebih tahu untuk ini tuh lesinya ada di area mana sih gitu. Misalnya ada lesi dari motoriknya kita, berarti ada di area Brodmann yang keberapa gitu. Nah, area Brodmann ini ada banyak. Yang pertama itu ada area Brodmann 4, dimana dia itu untuk motorik primer. Jadi untuk ngontrol gerakan kita, gerakan volunteer, kayak gerakan otot wajah kita, terus gerakan ekstremitas superior dan inferiornya kita gitu. Terus ada area yang motorik sekunder, yaitu area Brodmann 6, dimana dia itu untuk memperhalus gerakannya kita gitu. Misal kita untuk ngambil buku di meja. Nah, ngambil buku di meja itu caranya kayak gimana? Itu oleh area Brodmann yang 6 ini sendiri. Terus ada area 3, 1, dan 2. Ini 3, 1, di sini 3, 1, 2 tuh ini, dimana dia itu untuk sensorik primer, kayak untuk raba suhu dan tekan kita, misal raba di kulit itu kayak gimana gitu. Kemudian ada area gustatorik, yaitu area 43, dimana dia itu untuk pengecapan. Terus ada area 4445, itu area Broca, yaitu untuk area bicara yang primer. Jadi gimana sih kita bicara gitu, mengolah pembicaraannya kita gimana. Terus area 39, 40, dan 22 itu untuk area Wernicke, dimana dia itu bicara yang sekunder, dimana dia itu untuk menginterpretasikan pembicaraannya kita gimana, terus pengolahannya itu gimana, itu oleh area ini. Kemudian ada area 41 dan 42, dimana dia untuk auditori primer, itu untuk nangkap gelombang suara kita. Gelombang suara itu ditangkap, diolah oleh 41, 42. Terus dia itu diinterpretasikan, diolah gimana sih suaranya kayak gimana, itu oleh 22, Brodmann 22. Terus ada area visual yang primer, yaitu area 17, dimana dia tuh nangkap rangsangan cahaya kita. Terus yang 19 dan 18, area Brodmann 19 dan 18, dia tuh untuk lebih spesifik, kayak warnanya tuh kayak gimana sih yang kita tangkap cahayanya itu, terus bentuknya kayak gimana, bentuk objeknya kayak gimana, itu oleh 19 dan 18. Nah, ini untuk gambaran secara luasnya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, yaitu traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Jadi traktus piramidalis yang pertama yaitu traktus piramidalis, dimana dia itu diaras motorik primer dan sekunder kita, dimana dia itu akan berakhir di medula. Dia akan ke medula spinalis dan berakhir di cornu anteriornya di medula spinalis. Jadi pertama itu dari cortex cerebri masuk ke crus posteriornya dari kapsula interna, nanti dia ke mesencephalon, terus dia turun ke bawah ke bagian tengahnya dari pons, terus dia turun lagi ke bagian ventralnya dari medula oblongata. Nah, ini yang paling penting, yaitu nanti si jaras ini akan menyilang di desusatio piramidalis. Yang menyilang itu jadi traktus corticospinalis yang lateralis, dan yang nggak menyilang itu jadi traktus corticospinalis yang anterior gitu. Terus nanti dia jadi ke cornu anteriornya dari medula spinalis gitu. Nanti berakhir di sini. Terus masuk ke traktus ekstrapiramidalis. Nah, traktus ekstrapiramidalis itu fungsinya atau menunjang fungsi dari traktus piramidalis itu sendiri. Nah, traktus ekstrapiramidalis itu ada banyak. Yang pertama itu ada traktus vestibulospinalis, di mana dia itu fungsinya untuk keseimbangan dan tonus otot. Terus ada traktus reticulospinalis yang ventrolateral, di mana dia itu dari medula oblongata. Terus ada traktus reticulospinalis yang lateralis, di mana dia dari mesencephalon ke medula spinalis. Terus yang terakhir itu ada traktus tectospinalis gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, itu anatomi encephalon dan medula spinalis. Jadi dari encephalon itu sendiri itu kan ada cerebrum, dia bagian terbesarnya dari encephalon. Terus di bagian terluarnya dari cerebrum itu ada cortex cerebri. Nah, cortex cerebri itu nanti kebentuk gyrus dan sulcusnya. Nah, cerebrum ini dia ntar kebagi jadi lobus-lobus gitu, beberapa lobus, yaitu ada lobus frontalis yang di depan, parietalis, terus temporalis, dan yang paling belakang itu ada lobus occipitalis. Terus di dalamnya itu ada lobus limbicus dan lobus insula gitu. Kemudian
di korteks cerebri itu kan kebagi jadi kelihatan sulcus dan girus-girusnya kan, sulcus yang alur di dalamnya, terus girus itu yang nyekung gini, yang kelihatan bentukannya gini. Nah, sulcus-sulcusnya itu yang pertama itu ada sulcus centralis yang dia itu ngepisahin antara si lobus frontalis dengan lobus parietalis. Terus di sini di bagian samping sini itu ada lobus lateralis ini yang dia tuh ngepisahin antara sulcus lateralis yang dia itu ngepisahin antara lobus temporalis di sini dengan lobus frontalis dan lobus parietalis gitu. Terus di sini ada sulcus parieto-occipitalis yang dia memisahkan antara lobus parietalis dengan lobus occipitalis. Terus di sini ada sulcus calcarinum yang dia itu ngebentuk misahin si lobus occipitalis secara horizontal gitu. Terus selanjutnya itu ada girus-girus. Nah, girus-girus ini kebagi per lobusnya gitu. Misal di lobus frontalis berarti di sini ada girus superior, girus medius, terus ada girus inferior dan ada girus pracentralis gitu. Terus misal ada di lobus parietal berarti ada girus parietal superior, inferior, terus ada girus postcentralis gitu. Terus kalau yang di lobus temporal berarti ada girus temporalis superior, medius, inferior gitu. Terus kalau ada di lobus occipital berarti ada girus occipitalis gitu. Kemudian di lobus limbicus ini juga kan dia ada di dalam ya. Ini untuk di potongannya, dipotong gini, itu ada girus-girusnya juga. Yang pertama itu ini ada girus singuli dan girus parahipokampalis yang di sini gitu. Terus masuk ke centrum semiovala. Jadi di centrum semiovala itu kan ada serabut proyeksi, serabut asosiasi, dan serabut komisura. Yang pertama itu ada serabut proyeksi, di mana dia itu adalah serabut saraf aferen yang jalan dari korteks cerebri ke brainstem atau sebaliknya gitu. Nah, dari serabut proyeksi ini yang pertama itu ada kapsula interna. Kapsula interna itu segini ya. Yang ini aku lingkarin ini. Nah, dia itu pertama ada crus anterior yang dia itu misahin antara si nucleus caudatus dengan nucleus lentiformis. Nucleus caudatus ini, terus nucleus lentiformis itu ada di sini. Nah, dia misahin dua struktur itu. Terus ada crus posterior yang ada di sini, dia ngepisahin si thalamus ini dengan si nucleus lentiformis yang di sini gitu. Terus ada genu, yaitu pertemuan antara si crus posterior dengan crus anterior gitu. Masuk ke radiatio optica, di mana dia perjalanan saraf di crus posterior kapsula interna menuju visura calcarina gitu. Ini kayak gini, udah ada panahnya. Terus ada corona radiata, di mana dia itu serabut saraf yang berjalan menyebar ke seluruh bagian dari korteks cerebri gitu. Kayak gini nih gitu. Terus masuk ke serabut komisura. Jadi serabut komisura itu adalah serabut yang hubungin daerah yang sama pada kedua hemisferium gitu. Nah, serabut komisura ini ada yang pertama ada genu. Genu tuh ini yang di bagian depan, terus di bagian anterior, terus ada rostrum di mana dia di bagian inferior, terus di bagian atas ini di superiornya itu ada truncus corpus callosi, terus di bagian belakang di bagian posteriornya itu ada splenium. Terus ada serabut-serabutnya. Pertama ada forceps minor di mana dia dari genu ke arah lateral, terus ada forceps mayor itu dari splenium ke arah lateral, dan ada tapetum dia dari truncus corpus callosum ke arah lateral gitu. Terus masuk ke serabut asosiasi, yaitu dia ngehubungin korteks yang berjauhan tapi masih di hemisferium yang sama gitu. Nah, serabut asosiasi itu ada yang serabut asosiasi panjang dan ada yang pendek. Kalau yang pendek dia itu ngehubungin antar girus yang berdekatan. Tapi kalau yang panjang itu ada fasciculus uncinatus, dia ngehubungin area Broca dengan inferiornya lobus frontal dan temporal. Terus ada cingulum, dia ngehubungin lobus frontal dan parietal dengan hippocampus dan lobus temporal yang berdekatan. Terus ada fasciculus longitudinalis superior, dia yang ngehubungin bagian anteriornya lobus frontalis dengan lobus parietalis, occipitalis, dan temporalis. Jadi dia itu ngehubungin area Broca dengan area Wernicke. Itu area Broca itu di area Brodmann
4445. Kalau yang Wernicke itu ada di 39, 40 sama 22 gitu. Terus ada fasciculus longitudinalis inferior, dia ngehubungin gyrus lingualis et cuneus dengan gyrus temporalis. Terus ada fasciculus fronto-occipitalis, dia ngehubungin lobus frontal dengan lobus occipitalis et temporalis gitu. Terus kita masuk ke ganglia basalis. Jadi ganglia basalis itu secara gampangannya, jadi nanti di sini tuh ada cauda nucleus, yaitu yang terdiri ini ada cauda nucleus di sini. Ini cauda nucleus. Entar dia itu bersama dengan putamen yang ada di nucleus lentiformis membentuk striatum. Terus globus pallidus yang dia dari nucleus lentiformis dengan putamen juga yang dari nucleus lentiformis itu akan membentuk ini kan nucleus lentiformis. Terus nanti si nucleus lentiformis dengan striatum itu membentuk corpus striatum. Corpus striatum ini jadi ganglia basalis gitu. Jadi ganglia basalis itu ada nucleus caudatus yang terdiri dari caput dan caudanya, terus nucleus lentiformis yang terdiri dari putamen yang ada di lateral dan globus pallidus yang ada di medialnya. Terus ada claustrum juga, sama ada nucleus amygdaloideum gitu. Ini gambaran yang lebih sederhananya seperti ini. Terus masuk ke truncus cerebri, batang otak. Itu yang pertama ada mesencephalon ini, terus ada pons dan ada medulla oblongata. Yang pertama itu mesencephalon ya. Yang terlihat dari mesencephalon ini ada pedunculus cerebri yang terdiri dari crus cerebri dan tegmentum mesencephalian di sini. Terus di gambaran ini seperti kalau kata Mas Awalil kayak Mickey Mouse ini, di sini tuh ada substantia nigra yang warna hitam-hitam. Terus yang kayak bolongan ini itu aqueductus mesencephali. Terus di sini itu ada tectum mesencephali gitu. Terus kita masuk ke bagian truncus cerebri selanjutnya yaitu pons. Pons ini nanti kebagi bagian ventral dan bagian dorsalnya gitu. Terus di pons ini juga ada arteri yang lewat, yaitu arteri pontis, arteri basilaris pontis. Nah, pons ini dia dilewati oleh nervus kranial. Yang pertama itu ada nervus trigeminus, nervus 5, terus nervus facialis, nervus 6, nervus 7, nervus facialis, nervus 6, nervus abducens, nervus 7, nervus facialis, dan nervus 8, nervus vestibulocochlearis gitu. Terus ini tampak bagian belakangnya, bagian posteriornya. Masuk ke truncus cerebri selanjutnya, yaitu medulla oblongata. Di medulla oblongata itu juga kelihatan ini bagian anteriornya dan ini bagian posteriornya. Di bagian anteriornya dia juga dilewati oleh nervus-nervus. Yang pertama itu ada nervus 9, glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, dan yang paling beda sendiri itu ada nervus hypoglossus gitu. Terus masuk ke ini aku salah gambar. Nah, ini adalah cerebellum, dimana cerebellum itu antar kebagi jadi archicerebellum, paleocerebellum, dan noecerebellum. Yang pertama itu ada archicerebellum, dia itu di lobus fluconodularis yang warna biru ini. Dia mengandung nucleus fastigius. Terus ada paleocerebellum, dia itu di lobus anterior sini, dia mengandung nucleus emboliformis dan nucleus globosus. Terus di bagian posterior sini itu ada neocerebellum, dia itu mengandung nucleus dentatus gitu. Nah, si archicerebellum itu kan mengandung nucleus fastigius itu untuk keseimbangan. Terus yang paleocerebellum yang warna merah ini maaf. Jadi yang merah, yang paleocerebellum warna merah ini dia mengandung nucleus emboliformis dan nucleus globosus untuk tonus otot. Terus yang neocerebellum yang warna hijau ini dia kan mengandung nucleus dentatus, dia tuh untuk kemampuan gerakan terampil dan koordinasi dengan cerebrum gitu. Terus masuk ke medulla spinalis. Ini gambaran medulla spinalis itu ada intumesenterica cervicalis, terus ada intumesenterica lumbalis. Terus di sini ada cauda equina.
Terus ini ada conus medullaris. Cauda equina itu gambarannya kayak gini gitu. Terus plexus yang ada di medulla spinalis itu ada plexus cervicalis, itu nervus cervicalis 1 sampai 5 ini. Terus ada plexus brachialis, itu nervus cervicalis 5 sampai 8. Terus ada plexus lumbosacralis, yaitu nanti kebagi jadi plexus lumbalis, plexus sacralis, dan plexus coccygeus. Plexus lumbalis berarti nervus lumbal 1 sampai 5, sacralis nervus sakral 1 sampai 5, dan plexus coccygeus berarti dari nervus sacralis 4 sampai 5 at nervus coccygeus gitu. Terus masuk ke ini kan tempat keluarnya nervus cranialis. Yang pertama dari basis cranii-nya dulu. Jadi nervus 1, nervus olfactorius itu dia keluar di lamina cribosa ini. Kayak gini. Terus nervus 2 yaitu nervus opticus, dia keluar dari canalis opticus. Terus nervus 3, nervus 4, dan nervus 5 cabang 1 dia itu keluar di viscera orbitalis superior ini. Terus nervus 5 cabang 2 dia keluar dari foramen rotundum, dan nervus 5 cabang 3 dia keluar dari foramen ovale gitu. Terus masuk ke meatus acousticus yang internus, dia itu tempat ini, dia tuh tempat keluarnya nervus facialis dan nervus vestibulocochlearis, nervus 6 sama nervus 7. Terus nervus 8 dan nervus terus ada foramen jugularis, dimana dia tuh tempat keluarnya nervus glossopharyngeus dan nervus accessorius. Terus nervus hypoglossus yaitu nervus 12, dia itu keluar dari canalis condylaris. Dia dari canalis hypoglossus. Ini salah highlight, jadi dia itu harusnya yang ini yang di highlight. Ini keluar di sini gitu. Untuk basis kraniinya. Tapi kalau yang dari dalam itu dia pertama dari nervus 1 yaitu nervus olfactorius, dia tuh keluar dari bulbus olfactorius. Terus nervus 2 yaitu nervus opticus, dia keluar dari chiasma opticum. Terus nervus 3 yaitu nervus oculomotorius, dia itu keluar dari fossa interpeduncularis. Terus ada yang paling beda sendiri itu nervus trochlearis, karena dia keluar dari bagian belakang dari inferior yaitu cauda colliculus inferior. Terus masuk ke ini kan, jadi gini gampangannya 12 nervus cranialis. Jadi kan ada 12. Yang 1 sampai 2 itu keluar di encephalon. Terus 3 sampai 12 itu keluar di truncus cerebri. Nah, 3 sama 4 itu keluar di mesencephalon. 5, 6, 7, 8 itu keluar di pons, dan 9, 10, 11, 12 itu keluar di medulla oblongata gitu. Nah, 3, 4-nya tadi udah di-mention. Kalau yang nervus oculomotorius itu keluar dari fossa interpeduncularis. Kalau yang nervus trochlearis dia keluar di bagian belakangnya, di inferiornya, yaitu cauda colliculus inferior yang kayak gini. Terus masuk ke bagian yang pons yaitu nervus 5, 6, 7, 8. Nah, nervus trigeminus ini yang lebih gampang. Nervus trigeminus ini dia keluar dari brachium pontis. Terus nervus abducens dia keluar dari sulcus bulbopontinus. Terus nervus 7 nervus facialis, dan nervus 8 yaitu nervus vestibulocochlearis, dia itu keluar dari aqueduct dari sulcus cerebellopontinus gitu. Terus masuk yang di medulla oblongata, itu kan tempat keluarnya nervus terakhir kan, nervus 9, 10, 11, 12. Nah, nervus 9, 10, 11 dia itu keluarnya sama, yaitu di sulcus posterolateralis. Dan kalau nervus 12 yaitu nervus hypoglossus, dia keluarnya di sulcus anterolateralis gitu. Untuk gambarannya kayak gini, ini yang basis kranii, ini yang bagian dalam, ini yang posterior, ini yang anteriornya gitu. Terus masuk ke tentang circulus arteriosus vilisi. Jadi circulus arteriosus vilisi kita mulai dari yang paling bawah, dari sini itu ada arteri vertebra. Terus nanti dia berjalan jadi arteri basilaris.
dari arteri basilaris ini dia jadi arteri cerebri yang posterior ini. Terus nanti jadi arteri cerebri posterior. Terus kita jalan lagi dari atas, dari arteri cerebri yang anterior. Jadi ini arteri cerebri anterior. Dua arteri cerebri anterior ini dia dihubungin sama arteri komunikan yang anterior gitu. Terus dia berjalan menuju arteri cerebri yang media. Terus ini arteri karotis interna. Nah, antara arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior itu dia dihubungin sama arteri komunikan posterior gitu. Jadi intinya di circulus arteriosus vilisi itu dia ada arteri vertebra ini, dua ini. Terus nanti dia jadi satu, jadi arteri basilaris, kemudian dia bercabang lagi jadi arteri cerebri posterior. Terus dari bagian atas itu ada arteri cerebri anterior, ini ada dua yang dia dihubungin oleh arteri komunikan anterior. Terus dia berjalan, terus nanti di sini itu ada arteri karotis interna, terus ada arteri cerebri media. Nah, arteri karotis interna dengan arteri cerebri yang posterior itu dia dihubungin sama arteri komunikan posterior. Nah, dia itu kan ada kayak dua percabangan gitu. Dia tuh fungsinya buat apa? Jadi, misal di salah satu sisi di sini misal ada penyumbatan, darah itu masih bisa dialirkan ke jalur yang lain gitu. Jadi sirkulasi darah ke otak itu tidak terganggu. Ini untuk gambaran di otaknya tuh kayak gini. Jadi bentuknya tuh kayak gini, miring gini. Terus masuk ke penglihatan. Mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Jadi perjalanan penglihatan kita itu bersifat kolateral. Jadi misal dari arah kiri, misal di mata kiri kita, dia itu akan ditangkap oleh bagian mata yang kanan. Penglihatan kiri dia akan ditangkap oleh mata yang kanan di bagian medial ini. Terus sama bagian yang medial ini. Terus nanti dia berjalan ke nervus opticus, masuk ke ini. Di sini dia di chiasma opticum, dia menyilang. Dari menyilang ini masuk ke lateral geniculat yang nukleus ke sini, terus dia masuk ke visual cortex, visual primary cortex gitu. Terus masuk ke jelaskan otot mata apa saja yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Jadi pertama itu ada musculus extraocular, yaitu musculus levator palpebra. Dia yang ngegerakin palpebra kita, kelopak mata kita biar gak ptosis gitu, gak jatuh. Itu diinervasi oleh nervus 3. Terus ada musculus obliquus superior. Ini obliquus superior, dia itu untuk abduksi atau rotasi ke medial. Terus ada obliquus inferior, dia tuh untuk rotasi ke lateral. Terus ada musculus rectus superior. Musculus rectus superior tuh ini. Di sini dia tuh untuk rotasi medial, terus buat aduksi dan elevasi. Terus rectus inferior berarti yang bawahnya yang ini, dia itu untuk aduksi, depresi dan rotasi lateral. Terus ada rectus medial. Rectus medial itu di sini ini, yang pokoknya bagian dalam sini itu dia untuk abduksi, dan musculus rectus lateral juga untuk abduksi. Ini untuk gambarannya kayak gini. Dia tuh nanti si musculus levator palpebra, musculus obliquus inferior, rectus superior, rectus inferior dan rectus medial itu diinervasi oleh nervus 3. Sedangkan yang obliquus superior itu nervus 4 dan rectus lateral itu nervus 5 gitu. Untuk gambaran lebih jelasnya, ini yang obliquus inferior, ini untuk kesini, ke arah lateral sini. Terus ini untuk rectus superior ke arah
medialnya, terus ini untuk oblikus superior ke bawah sini, ini yang rectus inferior, ini yang rectus medial, dan ini yang rectus lateral gitu. Terus masuk ke soal selanjutnya, yaitu perbedaan dari saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi dari distribusinya aja udah beda. Kalau yang simpatis itu thorakolumbal, kalau yang parasimpatis dia itu kraniosakral. Terus lokasi preganglionnya itu juga beda. Jadi kalau yang simpatis itu dari cornulateralis atau nucleus intermediolaterales, cornulateralis medulla spinalis, segmen medulla spinalis T1 sampai L2 itu menuju ke ganglia truncus sympathicus atau ganglion prevertebralis. Tapi kalau yang parasimpatis itu dari nukleus saraf kranial 3, 7, terus 9 dan 10, dan substansia grisea dari medulla spinalis segmen S2 sampai S4 ke ganglion terminalis. Terus panjang aksonnya juga beda. Jadi yang simpatis itu kan ada neuron preganglion, itu aksonnya pendek. Kalau yang postganglion itu panjang. Nah, kebalikan, kalau yang parasimpatis preganglionnya itu yang panjang, postganglionnya dia yang pendek gitu. Terus neurotransmitternya juga beda. Kalau yang simpatis, yang preganglionnya itu asetilkolin, yang postganglionnya norepinefrin. Kalau yang parasimpatis itu untuk asetilkolin semua. Terus efeknya juga beda. Kalau yang simpatis itu untuk fight or flight, jadi kayak yang tegang-tegang, yang stres gitu. Kalau yang parasimpatis itu rest dan digest, yang santai, slow gitu. Ini aku mention dari aksonnya. Jadi kalau yang preganglion yang simpatis itu kan pendek, kalau yang postganglionnya yang panjang. Nah, kebalikan, kalau yang di sini yang di parasimpatis preganglionnya itu yang panjang, postganglionnya itu yang pendek. Itu. Masuk ke modalitas saraf kranial. Jadi di modalitas saraf kranial itu ada 7 tipe. Yang pertama itu aku urutin dari nervusnya dulu. Dari nervus olfactorius, yaitu nervus 1. Dia itu modalitasnya spesial visceral afferent. Kenapa? Karena dia itu kan spesial kan, cuma nervus olfactorius yaitu penciuman. Visceral karena dia dalam, terus afferent karena dia itu menuju ke atas, menuju ke jarasinya ke arah ke otaknya. Terus optikus itu juga spesial somatic afferent. Kenapa spesial somatic afferent? Karena dia indera khusus kan, karena dia mata. Terus dia somatik. Terus dan dia afferent juga ke atas. Terus masuk ke oculomotorior, dia itu GSE, General Somatic Afferent, dan General Visceral Afferent. General Somatic Afferent itu untuk motorik otot skelet umum, General Visceral Afferent itu untuk autonom parasimpatis. Kemudian ada trochlearis, di mana dia tuh GSE, General Somatic Afferent, dia untuk otot skelet umum. Terus trigeminus itu Special Visceral Afferent dan General Somatic Afferent. Special Visceral Afferent itu untuk motorik otot skelet yang berasal dari branchial arch, yaitu kayak musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius gitu. Terus GSA itu general somatic afferent, itu sensorik tubuh, kayak nyeri, raba, tekan gitu. Terus nervus abducens itu GSE, general somatic afferent, dia itu otot skelet umum, abdusen kan. Terus facialis itu banyak, ada GVE, ada SVE. GVE itu yang belum aku bahas, yaitu GVE itu General Visceral Afferent. General Visceral Afferent itu untuk autonom parasimpatis. Terus GSA, General Somatic Afferent, itu untuk sensorik tubuh kita. Terus Special Visceral Afferent dan Special Visceral Afferent. Terus vestibulocochlearis itu Special Somatic Afferent. Terus glossopharyngeus itu banyak juga, ada General Visceral Afferent, Somatic Visceral Afferent, General Visceral Afferent, Somatic Visceral Afferent, dan General Somatic Afferent. Nervus vagus juga sama. Kalau nervus accessorius itu Special Visceral Afferent, dan nervus hypoglossus itu General Somatic Afferent.
Baik, sekian laporan anatomi dari saya. Terima kasih.